Sang kapten kembali bersujud pada Jensen di tanah, lalu berlari menuju perbatasan. Meskipun dia menyerah atas nama resimen Tentara Bayaran Harmoni ke-8, tetap saja itu sangat memalukan. Tapi setidaknya, dia selamat. Masih bisa hidup, itu lebih baik dari segalanya. Setelah aku kembali, aku harus meletakkan semua kesalahan pada Jensen. Kapten berpikir sambil terus berlari. Jika resimen Tentara Bayaran Harmoni ke-8 tahu bahwa dia telah menyerah, mereka pasti membunuhnya. Aku ingin tahu, kamu ini salah paham atau apa? Tapi saat ini, suara dingin Jensen datang, dan kemudian dia menendang sebuah batu. Krata! Batu itu melesat seperti peluru, lalu menembak paha sang kapten. Dia pun berteriak kesakitan, kemudian setengah berjongkok di tanah. Aku tidak membunuhmu karena aku tidak ingin kamu mengotori tanganku. Jika aku membunuh prajuritmu dengan tanganku, mereka tidak akan menyerah dan mempermalukan diri mereka. Ada baiknya membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Sebagai pemimpin, kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Jensen mengibaskan jarum perak dan berbalik pergi. Jarum perak melesat dari kejauhan dan mendarat di kepala kapten langsung membunuhnya. Selepas berlari hingga puncak gunung, Alastor akhirnya telah tiba di sana. Pandangannya mengedar ke kejauhan, seolah-olah di matanya telah tertangkap semua bentang sungai dan gunung tak berujung. Dia ambisius, dan tujuan hidupnya adalah melampaui ayahnya. Namun, dia tidak menyangka jika mimpi ini telah tertahan. Jensen adalah orang yang menghalangi jalannya. Merasakan suara langkah kaki yang datang dari belakang, Alastor berkata dengan samar, Jensen, kamu sangat kuat, tapi kamu juga gila. Kamu tidak memberikan kontribusi. Kamu hanya memikirkan cintamu pada anak-anak, tidak ada mimpi, tidak ada ambisi, dan kamu telah menyia-nyiakan bakatmu dengan sia-sia. Apa kamu mau menceramahiku? Jensen tampak sedang merokok di belakang Alastor. Berceramah, katamu? Tidak juga. Alastor menggelengkan kepalanya. Bagiku sederhana saja, aku menghormati orang yang kuat. Aku tahu kamu lebih kuat dariku dan sukses memburuku. Kamu adalah pemenang dan bahkan raja. Semua yang kamu katakan adalah hal yang benar. Aku hanya iri padamu. Kamu memiliki bakat yang begitu kuat, tetapi kamu belum memberikan kontribusi apapun. Kamu adalah menantu yang rendah hati. Kalau bakat ini jatuh pada aku pasti akan dapat meneruskan seni bela diri Huaxia dan menjadi terkenal di dunia. Tapi, aku telah kalah darimu. Alastor perlahan berbalik dan menatap Jensen dengan serius. Meski kalah, tatapannya tetap dipenuhi ambisi yang tak ada habisnya. Dibandingkan dengannya, Jensen tidak memiliki ambisi liar semacam itu, hanya sikap dingin. Seolah-olah ia, Jensen, tidak lebih dari orang biasa jika bukan karena Alastor yang menyentuh rahasianya. Jensen sang pemburu, meskipun aku kalah, hidupku tidak dapat dikendalikan oleh siapapun kecuali diriku sendiri. Alastor tiba-tiba tertawa dan memandang perbatasan di kejauhan. Telapak tangannya seketika menghantam kepalanya sendiri. Guk! Tengkoraknya hancur dan isi otaknya menyembur keluar. Alastor perlahan rubuh dan jatuh dari atas gunung dengan senyum di bibirnya. Jinius nomor 1 di Huaxia dan master termuda dalam daftar pun berakhir di sini. Jensen lalu duduk di atas batu pada sisi puncak gunung dan menyalakan rokok, sesekali meludah kecil. Misi pemburu Jensen berhasil. Namun, Jensen tidak lantas merasa senang. Dia hanya merasa santai. Masalah sudah berakhir. Setidaknya, untuk sementara, anaknya aman. Memikirkan anak yang belum lahir itu, Jensen tiba-tiba merasa tidak terlalu lelah dan merasa jika semuanya begitu berharga. Alastor, aku menghormatimu sebagai seorang pria. Tapi, bagaimana kamu tahu kehangatan sebuah keluarga, apalagi kehangatan menyaksikan seorang anak perlahan tumbuh dewasa? Jensen membatin dan perlahan beristirahat. Tak lama kemudian, seorang pemuda yang membawa ransel muncul di puncak gunung. Halo semuanya, aku sekarang berada di puncak gunung di perbatasan Provinsi Mount Cloud. Ini adalah tempat wisata pemandangan yang terkenal. Legenda mengatakan bahwa dalam sejarah, seorang pahlawan nasional berdiri di puncak ini untuk menjaga perbatasan. Setelah melihatnya selama ribuan mil, musuh asing tidak berani untuk menyerang wilayah Huaxia. Pemuda itu ternyata sedang siaran langsung dengan ponselnya. Sial, bukankah kamu membawa kami untuk melihat konferensi bela diri? Mengapa malah melihat pemandangan? Berhenti langganan, harus berhenti langganan.
Aku hanya ingin mengatakan, tidak ada dunia Jianghu di Huaxia. Hanya ada beberapa pukulan kosong, setelah lewat 1-2 hari, kemana para master bela diri itu? Keren, ini adalah siaran langsung tur. Sejumlah besar komentar terdengar. Pemuda itu tertawa dan berkata, lihat. Itu perbatasan 325. Lebih jauh ke depan, itu adalah ladang ranjau. Itu sangat terkenal. Di belakangnya adalah hutan purba Gunung Lembu yang sangat luas. Aku mendengar bahwa bahkan ada orang liar di dalam sana. Aku tidak berani melintasi hutan purba. Aku datang ke sini dengan kendaraan khusus. Semuanya, lihatlah perbatasan itu. Bukankah itu indah? Justru karena ada banyak pahlawan tanpa nama yang menjaga perbatasan di Huaxia, makanya kita memiliki kehidupan yang stabil. Komentar-komentar itu kembali meledak. Pembawa acara, meskipun apa yang kamu katakan benar, dan pemandangan di perbatasan juga sangat indah, tapi ayolah, kami di sini untuk melihat konferensi bela diri. Kamu benar-benar kacau. Kemarin, kamu mengatakan bahwa kota Dukon ditutup dan kamu tidak bisa masuk. Hari ini, kamu bilang konferensi bela diri dibatalkan. Sialan. Aku ingin menemui seorang ahli bela diri, aku ingin melihat seorang ahli cahaya yang terbang di atas tembok. Pemuda itu melihat ruang siaran langsung dengan canggung. Dia juga ingin mencari ahli seni bela diri, tetapi apakah begitu mudah menemukannya? Kamu pikir itu kubis? Hei, ada seorang pria di sini. Dia mungkin warga lokal. Ayo, kita wawancarai dia. Selebriti internet muda itu ingin mengalihkan pembicaraan dan berjalan ke arah Jensen yang sedang duduk di atas batu dan merokok. Halo, apa kamu warga lokal? Apakah kamu pernah melihat seorang master seni bela diri? Apa menurutmu ada ilmu ringan badan di dunia ini? Jensen mengerutkan keningnya, siaran langsung. Membosankan sekali. Dia berdiri dengan ringan dan berkata, tidak ada yang namanya ilmu ringan badan di dunia ini. Apa yang dikatakan internet adalah kebohongan. Setelah mengatakan itu, dia melompat turun dari puncak gunung yang seperti gedung berlantai 6 dan menghilang begitu saja ke bawah dalam sekejap mata. Selebriti internet itu tercengang, tangannya gemetar saat memegang ponsel. Ya Tuhan, dia melompat turun. Bukankah ini tebing? Hei, apa kamu masih hidup? Hei, pembawa acara, cepat rekam. Apa benar? Itu pasti bohongan. Komentar berhamburan, sang selebriti internet lalu menyorot ke bawah tebing. Tapi kemudian tidak ada seorang pun. Lagi pula, di bawah sana tidak ada pohon. Yang ada hanya tanah kuning. Jika jatuh ke sana, pastinya orang akan langsung mati. Tadi itu adalah seorang master ilmu ringan badan, lalu mengatakan bahwa tidak ada ilmu ringan badan di dunia ini. Jumlah orang yang online di ruang siaran langsung pun melonjak ratusan ribu. Ya Tuhan, keponakanku baru saja melihat Jensen di beberapa video live. Dia sedang berada di daerah perbatasan, dan dari video itu, dia tampak berlumuran darah. Kita sudah sampai di perbatasan. Apakah Alastor meninggal atau melarikan diri? Dilihat dari video, dokter itu merokok. Aku pikir Alastor mungkin sudah terbunuh. Forum dunia Jianghu juga ramai. Sepertinya operasi pembunuhan ini berhasil. Bagaimana dengan keluarga Gibson? Bagaimana reaksi mereka? Menekan keluarga Gibson sampai mati di ibu kota, menghalangi para ahli dunia Jianghu di kota Dukon, dan seorang diri memburu Alastor, aku tidak menyangka kalau akhirnya akan sukses. Beberapa pria paling bersinar di dunia Jianghu merasakan sesuatu yang berbeda. Menginjak sekte kuil Arhat dan membunuh Alastor semuanya membuktikan bahwa Jensen sudah menjadi tuan dari dunia Jianghu. Tidak ada keraguan bahwa Jensen telah mempublikasikan operasi pemburu di dunia Jianghu sebelumnya, dan efek tindak lanjutnya juga telah muncul. Seperti memperingati seseorang dengan cara menghukumnya. Jensen tidak mengetahui tentang perubahan di dunia Jianghu. Dia tengah kembali menyusuri hutan. Rasa lelah mengalir ke dalam tubuhnya. Hutan purba itu sangat luas. Jika berjalan lambat, seseorang mungkin tidak akan bisa menyusurinya hanya dalam beberapa hari. Jensen ingin mempercepat lajunya. Namun, beberapa gejala sisa setelah perang sedang kambuh. Bahkan jika melangkah satu kali pun akan terasa sangat melelahkan. Lalu, racun di tubuhnya memang telah ditekan, tetapi bukan berarti racun-racun itu sudah dihilangkan, melainkan masih terus memengaruhinya. Grup
Setelah beberapa jam berjalan lagi, Jensen tiba-tiba terjatuh, lalu tak sadarkan diri. Hutan itu sunyi, dan hanya ada kicauan serangga yang terdengar dari waktu ke waktu. 20 kilometer jauhnya dari Wild Bull Mountain, penatua Jack dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Mereka juga sudah melihat video yang dipublikasikan secara daring dan menebak jika Jensen seharusnya sudah menyelesaikan misinya. Tapi kenapa setelah sekian lama dia tidak kabar apapun? Adam, perintah tim pergi ke hutan untuk mencarinya. Kata penatua Jack seraya memandang Adam. Adam kemudian segera mengeluarkan perintah. Sekarang, unit kelima Harmoni Kegelapan sudah dihabisi, tidak ada lagi bahaya. Tim khusus kota, kalian patroli di Wild Bull Mountain dan cari di daerah perbatasan. Tim naga, patroli dari arah jam 12. Tim harimau, kalian patroli dari arah tenggara. Setelah mengatur misi, Adam masih agak terlihat khawatir. Jensen tidak akan mengalami kecelakaan apapun, kan? Aku rasa tidak. Anak itu sangat hebat dalam berkelahi dan sangat tangguh. Dia tidak akan mudah dijatuhkan. Kurasa luka-lukanya kini sedang kambuh, dan dia sedang beristirahat di suatu tempat. Penatua Jack berkata dengan wajah tenang. Di kota Asmenia tahun itu, Jensen pergi ke Pulau Ayam untuk menepati janji dengan organisasi pembunuhan malam. Akhirnya, dia terjebak di pulau saat badai topan. Setelahnya, gembong narkoba asing memasuki negara. Jensen lalu susah payah membuat para gembong narkoba itu tetap berada di perbatasan. Ketika perdagangan ramuan gen di Pulau Hong Kong, Jensen bersama rekan satu timnya menghentikan di pelayaran laut. Setelah semua misi tersebut selesai, Jensen dibuat kelelahan dan kemudian memutuskan beristirahat di suatu tempat. Jadi, penatua Jack pun juga sudah terbiasa dengan hal itu. Ada rasa bersalah di hati penatua Jack. Ia telah membawa Jensen dari yang hanya orang biasa, lalu masuk ke dalam medan pertempuran. Setiap melihat Jensen diam-diam menjaga Huaxia, dia bangga pada Jensen dan sekaligus hatinya juga sakit untuk Jensen. Pengawal penatua Jack memandang langit dan berkata dengan cemas, "Penatua Jack, sebentar lagi akan turun hujan, dan misi telah berakhir. Apa tidak sebaiknya kita mengatur keberangkatanmu dulu?" "Tidak perlu, aku akan menunggu di sini. Kalau selama 1 hari tidak ada kabar dari Jensen, maka aku akan menunggu sehari lagi. Kalau setahun tidak ada pula, aku akan menunggu setahun." Penatua Jack dengan keras kepala menolak. Adam yang ada di sebelahnya, terdengar menghela napas. Penatua Jack juga sudah tua, jadi bagaimana dia bisa menahan cobaan itu? Namun, Adam tidak membantahnya, karena dia tahu hubungan persahabatan penatua Jack dengan Jensen terkesan seperti panutan bagi generasi yang lebih muda, namun nyatanya mereka lebih seperti teman seperjuangan. Hujan deras dan badai segera menghantam. Pembunuhan dan darah di hutan itu seperti hanyut terbasuh. Di dalam hutan, Jensen terbaring di samping pohon besar, hujan seolah mengencerkan darah kental di tubuhnya. Napasnya tenang, seolah dia telah memasuki tidur nyenyak. Luka besar dan kecil di tubuhnya mulai pulih. Tiba-tiba, ada aura liar tersembunyi 100 meter jauhnya. Di tengah hujan, sepasang mata menatap Jensen, berdarah dingin dan kejam. Itu adalah binatang buas yang tertarik karena bau darah di tubuh Jensen. Sekarang, binatang itu juga sedang menjaga wilayah kekuasaannya. Selama tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia akan menyerang. 5 menit lagi berlalu, dan tiba-tiba, cahaya kuning melesat dan menerkam Jensen. Ternyata itu adalah macan tutul. "Bajingan, pergi dari sini." Tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar, terasa tenang, tetapi bercampur dengan keagungan yang kental. Macan tutul itu mendadak berhenti, mengedarkan pandangan waspada ke segala arah. Ia melihat seorang pria tua berjalan sambil berkacak pinggang. Dia tampak tua, tapi di saat bersamaan dia juga tampak seperti dewa. Di bahunya berdiri seekor monyet yang menatap wajah sang macan tutul. Normalnya, ketika monyet melihat macan tutul, dia akan berlari sejauh mungkin. Tidak seberani monyet ini. Macan tutul itu mengaum pelan. Di alam bawah sadarnya, orang tua semacam ini adalah yang paling mudah diburu, tetapi untuk beberapa alasan, orang tua ini justru memberinya rasa bahaya yang ekstrim. "Pergi kamu." Pria tua itu kembali berbisik. Macan tutul itu lalu masuk ke hutan lebat dan melarikan diri. Indra keenam hewan itu memberitahu untuk tidak tinggal lebih lama lagi di sana, dia bisa saja mati. Orang tua itu juga mengabaikan sang macan tutul.
Ia lalu menatap Jensen dan perlahan berjalan mendekat. Dr. Jensen, penguasa dunia Jianghu, kamu yang telah meratakan sekte kuil Arhat dan membunuh sahabatku. Secara logika, berdasarkan pertemananku dengan sahabatku, aku harus membalasnya. Tapi, generasi muda ini seorang diri membunuh semua master asing demi Huaxia, mengabdikan hidupnya untuk bangsa. Haruskah aku membunuhnya? Pria tua itu datang ke hadapan Jensen dengan pandangan meremehkan, seperti meragukannya. Hah, aku bukan lagi orang dunia Jianghu. Aku juga keluar dari dunia sekuler. Plus, anak muda ini telah berjasa untuk Huaxia. Seharusnya aku tidak membunuhnya. Tapi, aku harus membalaskan dendam sahabatku. Jensen, membunuh Mu sama dengan nyawa dibayar nyawa itu adalah prinsip yang sama yang tetap tidak berubah sejak zaman kuno. Kalau kamu mati di tanganku, itu sama saja membiarkanmu mati dengan terhormat. Bagaimanapun, aku adalah orang di luar dunia Jianghu. Mata lelaki tua itu perlahan-lahan mengerjap dan dia pun membuat keputusan. Namun, baru saja dia hendak bergerak, suara langkah kaki terdengar datang dari jauh. Seorang wanita yang mengenakan jubah hitam dan tudung di wajahnya perlahan berjalan mendekat. Hujan deras tampak tidak menimpa tubuhnya, terhalang oleh lapisan cahaya yang ada di sekelilingnya. Senior, kamu tidak berhak untuk membunuhnya. Suara dingin itu mengalun di tempat terbuka. Hati pria tua itu tergetar. Ada seseorang yang telah mendekatinya, tapi dia tidak mampu menyadarinya. Kenapa aku tidak berhak? Pria tua itu berkata dengan dingin, bayi kecil. Ketika aku berada di dunia Jianghu, kamu masih di dalam rahim. Ketika aku keluar dari dunia Jianghu, kamu baru saja lahir di dunia Jianghu. Ketika aku melihat melalui perselisihan duniawi dan mengejar jalan tertinggi, kamu baru saja menjadi terkenal. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Aku memanggilmu senior karena usiamu lebih tua, bukan karena pengalamanmu, seni bela dirimu, atau asal-usulmu. Hah, sepertinya setelah keluar dari dunia Jianghu, tidak ada seorang pun di dunia Jianghu yang akan tahu tentangku lagi. Orang tua itu menghela napas, kalau kamu tahu asal-usulku, mungkin kamu harus berlutut dan menyembahku sebagai leluhurmu. Kamu adalah satu-satunya keturunan sekte makam kuno. Wanita itu berkata, sekte makam kuno adalah setengah sekte tersembunyi, tapi bagaimanapun juga masih merupakan kekuatan dunia Jianghu. Karena itu, kamu bukanlah seseorang yang telah lepas dari dunia sekuler. Seluruh tubuh pria tua itu bergetar. Dia tidak menyangka wanita ini dapat mengetahui asal-usulnya sekilas. Dari seluruh dunia Jianghu, hanya ada segelintir orang yang bisa mengetahui asal-usulnya. Dan yang menakutkan adalah bahwa wanita ini sebenarnya tahu bahwa sekte makam kuno hanyalah sekte yang setengah tersembunyi. Siapa sebenarnya kamu? Pria tua itu berbalik untuk melihat wanita itu. Kamu juga seorang master. Mungkin gurumu ada hubungannya denganku. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa kamu berada di puncak tertinggi dunia Jianghu, dan kamu telah menemukan jalan utamanya. Di mataku, kamu tak lebih dari pendatang baru. Banyak bicara. Pria tua itu berteriak dengan marah, merentangkan telapak tangannya dan hendak menepuk wanita itu. Gelombang udara yang kuat menyembur keluar, seperti topan berkekuatan besar, merubuhkan dan mengirimkan banyak hujan seperti jarum kepada wanita itu. Sesuatu yang terlihat sederhana itu, sebetulnya memiliki kemampuan untuk menguasai dunia Jianghu.